Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Resiko Sistem Informasi. Kali ini akan membahas materi tentang Risk Management Introduction dengan nama kelompok kami yaitu Muhammad Guntur Santoso, NIM 2018-53081, Ahmad Sa'dan 2019-53030, dan Muhammad Najmul Faiz 2019-53032. Nah, di sini sebelum kita mendalami tentang apa itu Risk Management Introduction, maka kita harus awalnya tahu dulu tentang pengertian manajemen dan resiko. Apa itu manajemen, apa itu resiko? Jadi, menurut uraiannya, manajemen itu merupakan proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu resiko. Resiko menurut Oxford English Dictionary, resiko adalah kesempatan atau kemungkinan bahaya, kerugian, cedera, dan konsekuensi merugikan lainnya. Dan definisi resiko adalah terkena bahaya. Dalam konteks ini, resiko digunakan untuk menandakan konsekuensi negatif. Selanjutnya kita ke jenis dan komponen dari resiko itu sendiri. Yang pertama yaitu jenis resiko. Resiko mungkin memiliki hasil positif atau negatif, mungkin hanya menghasilkan ketidakpastian. Dalam Fundamental of Management Risk, resiko dibagi menjadi 4. Yang pertama, compliance risk, resiko kepatuhan. Yang kedua, control risk, resiko pengendalian. Yang ketiga, hazard risk, resiko berbahaya. Dan yang keempat, opportunity risk, merupakan resiko peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sa'dan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu jenis resiko. Untuk jenis resiko mungkin memiliki hasil positif atau negatif, atau mungkin hanya menghasilkan ketidakpastian. Oleh karena itu, resiko dapat dianggap peluang atau kerugian atau adanya ketidakpastian bagi suatu organisasi. Setiap resiko memiliki karakteristiknya masing-masing yang memerlukan pengelolaan atau analisis tertentu. Dalam Fundamental of Risk Management, resiko dibagi menjadi 4, yaitu 1. Compliance risk atau resiko kepatuhan. 2. Hazard risk, resiko bahaya. 3. Control risk atau resiko pengendalian. 4. Opportunity risk atau resiko peluang. Secara umum, organisasi akan berusaha meminimalkan resiko kepatuhan, mengurangi resiko bahaya, mengelola resiko pengendalian, dan merangkul resiko peluang. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada pengembalian atau pembagian resiko yang benar atau salah. Untuk komponen manajemen resiko, manajemen resiko memiliki komponen-komponen tertentu yang membedakan dengan manajemen bisnis lainnya. Instrumen inilah yang harus ada dalam manajemen baru. Proses pelaksanaan yang bisa dilakukan dengan maksimal diantaranya adalah 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah segala resiko yang memungkinkan terjadinya di dalam internal perusahaan. Dalam manajemen resiko, komponen ini terkait dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan selainnya. Untuk poin kedua yaitu penentuan sasaran. Penentuan sasaran adalah pihak perusahaan harus mempunyai sasaran resiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Biasanya mencakup 2 hal, yaitu resiko yang muncul dari visi dan misi usaha, serta kegiatan teknis
atau operasional. Untuk yang ketiga, yaitu identifikasi peristiwa. Identifikasi peristiwa adalah tidak disebut manajemen risiko jika perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi peristiwa. Komponen ini boleh tidak mengakomodir semua risiko, tetapi minimal kegiatan yang potensi saja, yaitu silahkan dipilih atau dipilah mana peristiwa yang bernilai positif dan mana peristiwa yang bernilai negatif. Untuk poin keempat, yaitu penilaian risiko. Memungkinkan sebuah organisasi perusahaan untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen perlu melakukan analisis mengenai dampak yang memungkinkan terjadi akibat risiko dengan dua perspektif, yaitu likelihood atau kecenderungan atau peluang, dan impact atau besaran dari realisasi risiko. Untuk poin kelima, yaitu tanggapan risiko. Tanggapan risiko menentukan tanggapan atau respon terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa yang dihadapin. Respon atau tanggapan tersebut biasanya dalam bentuk menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Untuk poin keenam, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian setelah diberikan tanggapan selanjutnya yaitu menyusun prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Informasi dari komunikasi untuk poin ketujuh. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikan kepada pihak terkait melalui media komunikasi informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk yang terakhir yaitu poin ke-8, pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah komponen terakhir dari manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagai mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Untuk selanjutnya adalah tujuan dan manfaat manajemen risiko. Dalam hal ini ada 5 tujuan manajemen risiko dan 4 manfaat manajemen risiko. Untuk tujuan risiko yaitu 1. Melacak sumber risiko, 2. Menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, 3. Meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, 4. Memberikan rasa aman bagi stakeholder, 5. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu membantu perusahaan mencapai visi misi, mencegah perusahaan mengalami kolap, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang terakhir menjaga kepercayaan stakeholder. Melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Ada beberapa alasan mengapa proses manajemen risiko itu diperlukan untuk perusahaan. Adapun tujuan dari manajemen risiko itu adalah yang pertama untuk melacak sumber risiko. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural setiap aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset.
Yang kedua, tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Selanjutnya, yang ketiga, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko itu ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi atau mentransfer risiko ke pihak lain. Yang keempat, ada memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebagai investor saja, melainkan juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Yang terakhir, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Jadi dengan adanya proses manajemen risiko ini, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Pada slide selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Meski punya tahapan panjang dan berkelanjutan, faktanya proses manajemen risiko adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan Anda dari banyak masalah. Manfaat dari manajemen risiko ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu perusahaan mencapai visi dan misi. Kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Yang keempat, menjaga kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, dari presentasi yang telah kami paparkan, kami mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan risiko pada suatu usaha adalah suatu keharusan, terutama di zaman sekarang di saat semua berubah dengan cepat. Jika perusahaan tidak bisa mengelola risiko dengan benar, bisa dipastikan bahwa perusahaan dalam bahaya. Menjadi adaptif terhadap perubahan juga merupakan salah satu opsi atau solusi terhadap perubahan yang terjadi, dan ini yang akan membedakan apakah perubahan berdampak negatif atau positif pada perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.